Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sebagai presenter akan mempresentasikan materi pertemuan 5, 6, 7, dan 8. Baiklah, langsung saja masuk pada pertemuan yang kelima, yaitu mengenai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah menurut Simon Blackstone dalam sebuah kamus filsafat, dia menjelaskan bahwasanya epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu istime, atau dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sebagaimana ini adalah sebagai cabang dari ilmu filsafat itu sendiri, dan juga sebagai jenis pengetahuan. Jadi penelitian kualitatif ini menurut ahli tadi berpendapat bahwasanya penelitian kualitatif ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode-metode penelitian kualitatif ini dikembangkan berdasarkan epistemologi, berdasarkan epistemologis yang simbolis, dan juga atas dasar epistemologi. Bahwasanya realitas simbolis yang realistis cenderung subjektif pada aksi-aksi manusia. Kemudian selanjutnya ciri-ciri pendekatan kualitatif, yaitu diantaranya yang pertama latar alamiah. Dalam arti melakukan penelitian pada alam alamiah atau pada suatu konteks atau hubungan. Manusia sebagai alat dalam alat penelitian kualitatif atau penelitian sendiri merupakan suatu alat pengumpulan data, analisis data secara induktif dari teori dari dasar deskriptif, dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka. Jadi pada penelitian kualitatif ini data yang dikumpulkan ini bukan berupa angka-angka ataupun sebuah gambaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu lebih mementingkan sebuah proses daripada hasil. Kemudian adanya batas yang hal ini bersifat sementara. Yang selanjutnya yaitu kelemahan kualitatif. Kualitas diantaranya yaitu perubahan pelaku informan, kemudian waktu lama, sulit mendapatkan informasi. Penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian pendekatan kualitatif umumnya digunakan pada pendekatan sosial-sosial.
dalam settingan kajian mikro, terutama pada pola tingkah laku manusia, dan apa yang dibalik tingkah tersebut manusia biasa susah untuk diukur dengan angka-angka, karena apa yang tampak menggejala tidak selalu sama dengan pikiran dan keinginan yang sebenarnya. Jika dalam penelitian kuantitatif berusaha untuk mencari masalah dan menemukan jawaban dalam desain yang tepat, maka banyak koreksi eksperimen untuk mencapai kesimpulan yang sempurna. Maka dalam penelitian kualitatif ini mendalami dan menerobos masuk terhadap gejala-gejala sesuai dengan gejala-gejala tersebut, sehingga akan mendapatkan hasil yang objektif, alamiah, dan sesuai juga dengan suatu gejala-gejala yang terjadi dalam masalah yang kita teliti pada penelitian kualitatif tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu materi pertemuan 6 mengenai penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasi adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menggunakan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan. Dan juga akan lebih baik apabila disertai dengan gambar, tabel, grafik, ataupun tampilan-tampilan yang lainnya yang sifatnya angka. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, sumber data yang adalah sumber situasi yang wajar atau natural settingan. Peneliti berperan sebagai instrumen penelitian atau sering disebut penelitian tabel, sangat deskriptif, serta mementingkan proses maupun produk, sehingga juga memperhatikan terjadinya sesuatu, mencari makna di belakang, sehingga dapat memahami masalah ataupun situasi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada umumnya mencakup fenomena yang utama dan partisipan dari si peneliti. Jadi di sini juga penelitian kualitatif ini harus meneliti berdasarkan fenomena.
Yang selanjutnya yaitu kelebihan serta kelemahan dari penelitian kuantitatif itu sendiri. Kelebihan metode kuantitatif diantaranya yaitu bisa digunakan untuk meramal, hasil analisis dapat didapatkan dengan akurat, bisa dipakai untuk menghitung interaksi dua variabel. Kemudian kelemahannya berdasarkan pada asumsi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi akan menyebabkan kesalahan informasi. Kemudian yang selanjutnya itu pendekatan kuantitatif, diantaranya yaitu mengukur, kemudian membangun realitas sosial khusus pada variabel kuantitatif, kemudian kualitatif fokus pada suatu proses interaktif kegiatan. Pendekatan kuantitatif adaan atau reliabilitas adalah bebas nilai, teori dan data terpisah, sedangkan pendekatan kualitatif autentitas adalah kunci, nilai sekarang adalah eksplisit, teori dan data menyatu. Kemudian juga dibatasi dengan situasi. Itu perbedaan dari yang kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir yaitu desain penelitian. Penelitian eksploratif umumnya dilakukan untuk menggali sebuah topik atau masalah yang sebelumnya belum dijelaskan. Mungkin dari materi yang ke-6 itu, kemudian lanjut materi yang ke-7. Kemudian menurut Sutrisno Hadi, yang selanjutnya tadi menurut Sutrisno Hadi yaitu dia mengatakan bahwa penelitian merupakan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui dan membandingkan antara data yang dihasilkan dari penelitian dengan fakta yang terjadi di masyarakat, memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, memberikan jawaban dan solusi yang tepat bagi lingkungan masyarakat. Kemudian yaitu jenis-jenis penelitiannya berdasarkan hasil yang diperoleh, berdasarkan bidang yang diteliti, berdasarkan tempat penelitian, kemudian berdasarkan teknik yang digunakan, berdasarkan keilmiahan, dan juga berdasarkan jenis data meliputi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap-tahap penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu tahap perencana atau memilih latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan manfaat penelitian, telaah pustaka informasi, kerangka teoritis dan konseptual. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran hasil analisis, dan kesimpulan. Kemudian tahap yang terakhir, tahap 3 yaitu tahap penulisan laporan. Mungkin selanjutnya yaitu memasuki materi yang ke-8. Yang ke-8
ke-8 atau yang terakhir yaitu mengenai desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan perinci yang diperoleh dari informasi serta diperoleh dari latar setting yang diperoleh dari alamiah. Penelitian kualitatif ini berdasarkan pada filsafat positivisme serta dipergunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Penelitian berkontribusi sebagai instrumen kunci penampilan sampel sumber data yang dilakukan dengan supervisi. Teknik pengumpulan dengan teknik pengumpulan triangulasi. Analisis data bersifat induktif ataupun kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang selanjutnya yaitu posisi dari teori teknik penggalian data dan analisis dalam penelitian kualitatif. Posisi teori menurut para ahli atau di sini disampaikan oleh Bahar, yaitu menurut Bahar bahwa menyatakan bahwa posisi teori harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang akan dikerjakan, yang mana dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menemukan informasi dari dasar, kemudian menyusun bahan wawancara. Kemudian yang selanjutnya yaitu merumuskan masalah dan kerangka berpikir. Dan yang selanjutnya adalah analisis dalam penelitian kualitatif, yaitu dikutip dari para ahli yaitu Treswell. Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan usaha peneliti memakai data, memaknai data baik berupa teks ataupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Itu menurut pendapat dari Treswell. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada beberapa langkah dari analisis ini, yaitu adalah mengorganisasi data dalam beberapa bentuk, basis data, kalimat atau kata-kata individual, membaca dengan teliti, kemudian identik data teori umum, kemudian yang terakhir yaitu mengintegrasikan dan meringkas data untuk audiens. Data ini juga mencakup hipotesis yang mencatatkan hubungan di antara hal ini juga mendapat hipotesis juga yang menyatakan di antara hubungan-hubungan kategori yang ditentukan oleh peneliti. Ringkasan data dapat diwakili oleh tabel, gambar, atau diagram metrik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila banyak kekurangan, kehilafan, kesalahan, itu murni dari saya. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.